Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 2012 sampai tahun 2014 begitu mudah. Kamu bercanda. Berapa umurmu? Aku khawatir dia pelajar. Reaksi pertama beberapa dokter adalah Wentiren mengolok-olok mereka. Jericho Lee dan yang lainnya nampaknya masih terlalu muda untuk mampu bersaing dengan dokter. Wentiren berkata tanpa daya, jangan meremehkan mereka karena mereka masih muda. Sejujurnya, saya tidak ingin memukul Anda. Mungkin keterampilan medis Anda tidak sebaik mereka. Bukankah itu mungkin? Beberapa dokter tidak dapat mempercayainya. Saat itu, terdengar suara kejutan, Dokter Lee. Jericho Lee Azeng, ikuti suara untuk melihat, kebetulan melihat Cable Force berlari mendekat, awalnya adalah Presiden Cable, bagaimana kabarmu di sini? Yah, bukankah ada epidemi? Sebagai Presiden Asosiasi Medis, saya pasti akan datang ke sini. Solier berkata sambil tersenyum, dan kemudian melihat Zai Kingsway dan yang lainnya, apakah Anda di sana, Nona Zai? Orang-orang di dekat sini seharusnya tidak, mereka semua adalah murid dari teman ayahku, jawab Zai Kingsway sambil tersenyum. Mata Solier terkejut. Halo, Dekan Su, sapa Oling dan yang lainnya dengan sopan. Solier melambaikan tangannya. Itu sangat baik. Melihatnya seperti ini, beberapa dokter di sampingnya menjadi bingung, Dinsu, kenapa kamu begitu sopan kepada mereka? Ini bukan kesopanan, ini rasa hormat. Koreksi ketegangan kabel. Apa? Kamu tidak tahu tentang mereka. Tentu saja, reaksinya seperti ini. Jangan lihat masa muda mereka. Sejujurnya, keterampilan medismu tidak sebaik mereka. Solier berkata sambil tersenyum. Beberapa dokter kembali tercengang. Wentiren baru saja mengatakan itu, dan sekarang Soli juga mengatakannya. Sulitkah anak-anak muda ini pandai dalam bidang kedokteran? Seorang dokter mau tidak mau bertanya, Dinsu, dari mana asal-usul mereka? Haha. Apa kamu tidak punya kesan apapun tentang yang ada di depanmu ini? Soli menunjuk ke Jericho Lee, dia adalah seorang ahli pengobatan Tiongkok berbakat yang mewakili kemenangan pengobatan tradisional Tiongkok atas obat flu. Sekarang dia juga Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Sichuan Selatan, dan telah mencapai tingkat pengobatan alami. Rekomendasinya, dia telah bergabung dengan asosiasi medis. Apa? Apakah dia jenius dalam TCM? Aku pergi. Pantas saja aku merasa sedikit familiar saat melihatnya tadi. Beberapa dokter menatap Jericho Lee dengan heran. Jika beberapa dokter tersambar petir, mereka semua adalah dokter dari Sichuan Selatan seperti Soli. Zai Suo sangat terkenal di bidang medis di selatan Sichuan. Mereka tidak mungkin tidak menyadarinya. Sedangkan untuk anak muda di sekitar, jika tebakanku benar, orang yang lebih tua seharusnya setara dengan dokter Zai. Sekali lagi, Solier sangat mencengangkan. Petik 2. Beberapa dokter benar-benar bodoh. Mereka akhirnya paham kenapa Wentiren dan Soli mengatakan bahwa kemampuan medis mereka tidak sebaik generasi muda di hadapan mereka. Nima, ada seorang dokter suci berdiri di belakang orang-orang ini. Aneh kalau mereka bisa menandingi. Baiklah, saya tidak akan membicarakannya terlalu banyak. Itu adalah kunci untuk menyelesaikan situasi epidemi dengan cepat. Solier juga tidak menulis tinta apapun. Dia menyapa Wentiren dan membawa mereka ke dalam. Sebagai Presiden Asosiasi Medis, Soli berpartisipasi dalam diagnosis dan pengobatan epidemi, jadi dia mengetahui situasinya dengan sangat baik. Dari mulutnya, Jericho Lee mengetahui beberapa detail. Pertama, wabah ini terjadi sekitar sebulan yang lalu, namun pada awalnya hanya dalam skala kecil, dan hampir tidak ada yang peduli. Belakangan, orang yang terkena wabah tersebut mula-mula meninggal, dan kemudian dengan dia sebagai pemicunya, wabah tersebut pecah dan mulai menyebar dengan cepat. 2 atau 3 hari sebelum kedatangan mereka, wabah mulai menyebar ke luar kota Haiyan, yang diikuti dengan berbagai larangan lalu lintas. Jadi bisa dikatakan, orang yang tertular wabah pada awalnya menyebabkan penyebaran wabah dalam skala besar di kemudian hari. Jericho Lee mengerutkan kening. Tidak bisa dikatakan bahwa pria itu meninggal, dan saya pikir pada awalnya, dia bukan satu-satunya yang meninggal karena infeksi, tetapi orang lain meninggal tanpa terdeteksi. Ketegangan kabel juga telah diperiksa beberapa kondisi yang relevan sebelumnya, jadi saya sangat yakin akan hal ini. Sepertinya kita masih belum bisa memastikan sumber wabahnya, Jericho Lee sedikit kecewa. Sekarang kita harus berusaha mengendalikan epidemi ini secepat mungkin. Kita tidak bisa membiarkan epidemi ini terus berlanjut seperti ini.
Jika epidemi ini tidak lagi terkendali, maka pasti akan membunuh banyak orang, katanya. Jika angka kematian relatif tinggi tentu akan menimbulkan kepanikan sosial. Lebih penting lagi, jika epidemi ini menyebar ke tempat lain, maka akan berubah menjadi bencana. Beberapa orang setuju dengan hal ini, dan mereka semua sadar akan konsekuensi serius dari penyebaran epidemi ini. Jericho Lee berpikir, ayo kita lakukan ini dulu, Dekan Su. Apakah ada kasus untuk penelitian? Mari kita lihat kasus penelitiannya terlebih dahulu, agar aku bisa menilai. Baiklah, ikutlah denganku. Solie langsung membawa mereka ke ruang isolasi. Saat kami memasuki ruang isolasi, kami semua mengenakan pakaian pelindung. Ini bukan kali terakhir kami mengalami kecelakaan keracunan selama 9 hari. Kali ini, tingkat infeksinya sangat tinggi, jadi kami harus melakukan disinfeksi setiap kali keluar masuk bangsal. Tentu saja Jericho Lee dan yang lainnya memiliki ki asli untuk perlindungan, sehingga tidak perlu didesinfeksi sama sekali. Namun, tidak nyaman bagi mereka untuk mengungkapkan identitas mereka, sehingga mereka tetap mengikuti aturan untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu. Memasuki bangsal yang bau disinfektannya sangat menyengat, masyarakat akan melihat pasien mengenakan pakaian bergaris. Kis. Betapa seriusnya ulcerasi kulit. Disinfektan tidak bisa menutupi bau busuk. Menjijikkan. Ketika Owling dan yang lainnya melihat pasien yang terinfeksi, mereka semua mematikan AC dan ketakutan. Mereka melihat pakaian pasien kotor, dan banyak kulit di leher dan punggung tangannya yang mengalami borok. Ada beberapa bintik merah di wajahnya, yang merupakan tanda jelas adanya borok. Pasien sangat putus asa saat ini, mungkin mengetahui bahwa dia akan mati, dan seluruh hidupnya tidak bernyawa. Berjalan ke tempat tidur, Soli menjaga jarak tertentu, dan kemudian mengizinkan Jericho Lee dan yang lainnya mengamati pasien. Jericho Lee berkumpul di sekitar ranjang rumah sakit dan mempelajari kondisi pasien dengan cermat. Dia mengamati kulit pasien, wajah, rambut, sikap, pernapasan, dan detail lainnya. Beberapa menit kemudian, dia berkata, "Dinsu, apakah Anda memiliki seluruh catatan observasi?" "Ya," kata Solie sambil mengeluarkan file di dekatnya. Jericho Lee mengambil alih dan membukanya. Orang lain juga datang untuk melihatnya. Zai Kingsway membaca, pada hari pertama, pengamatan awal terhadap gejalanya, terdapat sedikit bintik merah pada kulit, terutama terkonsentrasi di bagian belakang, tidak ada kelainan pada wajah, dan kondisi mental normal tidak ada kelainan. Keesokan harinya, tidak ada perubahan gejala yang signifikan. Pada hari ketiga, jumlah bintik merah di punggung bertambah, muncul bintik merah di pinggang, mulai menyebar ke ekstremitas, dan murmur ringan mulai muncul di napas. CT dan pemeriksaan lainnya menunjukkan paru-paru pasien menunjukkan bayangan yang tidak diketahui. Bab 2013. Pada hari keempat, wajah pasien memutih, bayangan di paru-parunya bertambah, bintik-bintik merah berubah menjadi eritema, dan muncul bintik-bintik merah di kakinya. Pada hari kelima, eritema meluas, dan seluruh punggung mulai dipenuhi eritema, dengan pendarahan ringan dan ulcerasi. Nafas terdengar jelas, batuk. Pada hari keenam, batuk semakin parah, gejalanya sangat parah. Mirip tuberkulosis, dan ulcerasi kulit di punggung semakin parah. Hari ketujuh, hemoptisis, wajah pucat, tangan dan kaki mulai bernanah. Pada hari kedelapan, titik-titik merah berpindah ke leher dan wajah. Ini adalah akhir dari rekaman. Jelas bahwa hari ini adalah hari ke-8 pasien mengalami gejala. Ini adalah wabah yang berlebihan. Ini sangat serius pada hari ke-8. Butuh waktu setengah bulan bagi orang-orang untuk membusuk paling cepat di masa lalu, kata Owling. Orang lain bermartabat, dari sudut pandang rekor, wabah ini terlalu ganas. Kecepatannya menakutkan. Solie menghela nafas. Itu tidak pantas untuk mengatakan ini di depan pasien, tetapi menurut dugaan, pasien akan mulai kehilangan rambutnya pada hari ke-10, dan dia akan kehilangan seluruh rambutnya pada hari ke-15. Diperkirakan seluruh kulitnya akan bernanah. Lalu akan terjadi kegagalan organ dan kematian. Dengan kata lain, waktu dari infeksi hingga kematian adalah sekitar 20 hari. Ini sangat cepat dan mengerikan. Tiba-tiba, mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Kinzi menelan ludahnya. Pasien ini seharusnya merupakan kelompok awal orang yang terinfeksi, benar? Ya. Karena ditemukan sangat awal, maka dengan cepat dijadikan objek penelitian, dan beberapa orang yang terinfeksi sebelumnya diperkirakan telah meninggal. Sekarang semakin banyak orang yang terinfeksi, epidemi menyebar, dan sekarang juga ada ketegangan di sisi depan. Hal ini membuat Solie sangat khawatir.
Dia tidak tahu apakah epidemi ini dapat dikendalikan. Ivan, bagaimana menurutmu? Begitu Zai Qingsui bertanya, yang lain segera datang. Jericho Lee mondar-mandir dan berpikir sejenak, bagaimanapun epideminya, hal yang paling mendesak adalah mengendalikan epidemi ini untuk sementara dan tidak memperburuknya. Presiden Su, sudahkah Anda menganalisis kondisinya? Tentu saja, aku melakukannya. Saya akan memberikan Anda catatan medisnya. Baru saja Jericho Lee sedang melihat catatan observasi, tetapi sekarang dia sedang melihat catatan medis. Setelah mendapatkan catatan medis, orang-orang segera mulai memeriksanya dengan cermat. Analisis gejala. Analisis darah, mengandung zat yang tidak diketahui, tetapi tidak dapat menentukan secara spesifik mengapa zat tersebut. Hasil CT dan pemeriksaan lainnya diduga mengandung virus, namun berbagai data wabah yang ada tidak dapat menemukan virus yang bersangkutan. Ada hasil diagnosis spekulatif dalam rekam medis, tetapi juga spekulatif. Sejauh ini, tim medis belum menjelaskan secara jelas bagaimana situasi epidemi secara spesifik. Itu juga normal. Secara umum, serangkaian prosedur untuk wabah epidemi, seperti studi kasus, pengumpulan dan analisis data, penyelidikan dan konfirmasi, memakan waktu 1 atau 2 bulan, dan seringkali memerlukan waktu lebih dari beberapa bulan. Kali ini, wabah tersebut dipastikan menjadi wabah. Baru setengah bulan sejak kami mengambil tindakan. Dokter bukanlah dewa, dan tidak mengherankan jika mereka belum mendapatkan hasil yang pasti, tetapi mereka bekerja lembur untuk belajar. Beberapa dokter kelelahan karena tidak istirahat selama beberapa hari berturut-turut. Sayang sekali kita belum mengetahui apa penyakitnya, desah Owling. Sayang sekali. Senang sekali bisa menemukan begitu banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Meskipun kami tidak mengetahui hasil akhirnya, catatan observasi telah memberi kami banyak tips. Sekarang kami harus memikirkan cara untuk melihat jenis pengobatan apa yang efektif. Kerumunan mengangguk. Pertama-tama, kita tidak bisa melakukan upaya acak seperti lalat tanpa kepala. Dalam hal ini, kita mungkin kehilangan waktu sebelum mendapatkan efek apapun. Waktunya mendesak, kita harus menemukan pengobatan yang tepat sasaran, kata Jericho Lee dengan pengalaman masa lalunya. Saya setuju dengan pendapat ini, Dong Fang Suo mengangguk. Pertama-tama, dari titik paling mendasar, ulcerasi kulitnya sangat parah. Dan pada proses borok akan timbul bau busuk, dan terdeteksi adanya zat yang tidak diketahui dalam darahnya, sehingga dapat diduga darahnya beracun. Kemungkinan keracunan tidak dikesampingkan. Itu tebakan yang bagus. Qinzi mengangguk, baiklah, pertama-tama, mari kita obati sesuai dengan pemikiran pertama tentang keracunan. Aku tidak pandai dalam hal narkoba. Siapa di antara kalian yang pandai dalam hal itu? Aku akan melakukannya. Vanda berdiri dan berkata, kakekku paling tahu cara menggunakan racun di antara semua tabib suci. Kakekku menganalisis racun Tangmen terakhir kali. Baiklah, cobalah. Ingatlah untuk berhati-hati. Jericho Lee mengingatkan suatu cara. Vanda melangkah maju dengan hati-hati, mengambil sedikit sampel darah, lalu berjalan keluar dari bangsal dan datang ke ruang analisis. Ia terlebih dahulu melakukan serangkaian operasi analisis darah dasar untuk memastikan kebenaran diagnosis di rekam medis. Ada zat yang tidak diketahui dalam darahnya, yang tidak bisa dianalisis oleh mesin. Ada tim medis yang mencoba menganalisis zat tersebut, kata Soli. Kalau memang benar racun, terlalu banyak yang tidak bisa dianalisis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Lagi pula, rumus kimia itu tidak ada artinya di sini, Vanda menggelengkan kepalanya. Apa yang harus kita lakukan? Solie tercengang. Aku punya cara. Vanda mengeluarkan botol giok kecil dari tubuhnya dan menuangkan sedikit bedak. Ini bedak yang diberikan kakek saya. Bedak ini diformulasikan khusus untuk beberapa racun yang tidak diketahui. Selama racun tersebut bertemu dengan bedak ini, warnanya akan berubah. Tidak ada perubahan. Petik 2. Vanda menaruh sejumput bedak pada bejana itu lalu menjatuhkan setetes sampel darahnya. Segera, bedak itu berubah dari putih menjadi hitam. Itu benar-benar racun. Murid semua orang mengecil dan bertanya, bisakah kamu melihat jenis racun apa itu? Coba kulihat. Vanda mengencangkan alisnya. Saya ingat kakek saya mengatakan bahwa bubuk biru tidak berwarna dan tidak berasa, bubuk hijau kemerahan, bubuk merah arsenik, bubuk kuning nitrat, bubuk oranye lesu, bubuk biru lesu, bubuk ungu lesu, dan bubuk putih pucat tulang. Menghancurkan racun, lebih dari 2 warna adalah racun tertentu. Sedangkan untuk hitam dan abu-abu, hanya ada satu kemungkinan. Tiba-tiba, wajahnya menjadi tegang, rumit dan sedikit takut. Apa?
Kerumunan itu menatapnya. Racun itulah yang membuat orang membusuk secara bertahap. Singkatnya, itu adalah racun penyakit sampar. Kata-kata Vanda sungguh luar biasa. Katanya, orang langsung menggoreng pancinya. Apa katamu? Penyakit sampar, maksudmu keracunan manusia lagi? Kenapa? Siapa yang begitu berani? Mereka tidak percaya bahwa wabah itu disebabkan oleh manusia lagi. Bab 2014. Vanda mengertakkan gigi. Tidak sesederhana itu. Racun penyakit sampar sebagian besar berwarna abu-abu. Hitam melambangkan bahwa jenis racun ini berasal dari sesuatu yang sangat mengerikan. Jika bersifat korosif, akan terlihat hitam. Hal buruk apa? Semua orang bingung. Gulu. Vanda menelan ludahnya. Itu adalah mayat hidup, zombie, benda-benda kotor. Apa? Jangan menakutiku. Apakah ada hal seperti itu? Owling dan orang-orang pemalu lainnya melompat dan melompat setinggi 3 kaki. Bahkan Solie pun terkejut, apakah kamu bercanda? Bagaimana aku bisa bercanda saat ini? Vanda menggelengkan kepalanya. Ada beberapa hal yang tidak diketahui di dunia ini yang pernah saya sentuh sebelumnya. Terlebih lagi, sekarang dia sudah menjadi seorang pejuang, jadi dia lebih yakin akan keberadaan hal-hal seperti itu. Semua orang diam. Mereka semua adalah pejuang sekarang, dan keberadaan mereka telah melampaui jangkauan akal sehat. Apa yang aneh bahkan jika mereka menemukan sesuatu di luar jangkauan akal sehat. Saya mengerti, Kinzi langsung menutupi masa lalu bisakah Anda yakin bahwa itu benar-benar racun semacam ini? Omong kosong. Aku tahu ini lebih baik darimu, Vanda memutar matanya. Kita beruntung. Begitu kami muncul, kami langsung memastikan situasinya, tetapi keracunannya tidak kunjung hilang. Terlebih lagi, itu adalah virus wabah mayat. Sederhananya, seseorang menghubungi mayat tersebut atau semacamnya, kemudian tertular, dan kemudian meninggal. Mayat tersebut menjadi sumber racun, dan menyebar terus-menerus, membentuk situasi epidemi. Begitu juga dengan virus wabah mayat. Kamu punya cara untuk mengendalikannya? Yang lain bertanya. Cara yang paling mendasar adalah menemukan sumber infeksi dan menghancurkannya. Vanda bahkan tidak memikirkannya. Jika saya dapat menemukannya, saya memerlukan bantuan Anda. Omong kosong. Kinzi memutar matanya. Kabel Force tak berdaya, aspek ini sudah dicari seseorang, untuk sementara belum membuahkan hasil. Karena kita tidak dapat menemukan sumber infeksi dalam waktu singkat, kita hanya dapat menemukan cara menyiapkan obatnya, pikir Vanda sejenak. Tetapi saya tidak terlalu mahir dalam aspek ini, saya hanya bisa menyiapkan beberapa obat penekan dasar. Tidak mungkin untuk memberantasnya. Senang rasanya bisa menekannya untuk sementara, kata Solie, yang tidak menyangka bisa sampai ke langit. Yah, aku butuh beberapa bahan obat, dan aku perlu mencampurnya. Segera, Vanda menulis daftar bahan obat dan hendak memberikannya kepada Soli, tapi Jericho Lee menghentikannya. Tunggu sebentar, tunjukkan daftarnya, kata Jericho Lee tiba-tiba. Apa masalahnya? Vanda bingung. Akan kulihat. Baiklah. Jericho Lee mengambil alih daftarnya, menyapu sekeliling, dan segera menganalisis kemanjuran ramuan ini setelah kolokasi. Apakah ini resep yang mirip dengan Fuyang Zenki? Ya, untuk mengatasi racun penyakit sampar ini, kita harus meningkatkan daya tahan pasien sendiri, jika tidak pasien akan terlalu lemah untuk bertahan hidup. Fuyang adalah salah satunya, dan yang lainnya adalah membunuh virus tersebut dengan beberapa jenis bahan obat, tapi sampai batas tertentu akan menyebabkan kerusakan pada tubuh pasien. Tidak ada cara untuk melakukan ini, kata Vanda tak berdaya. Tidak terlalu sulit, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Kemudian dia mengambil penanya dan menambahkan beberapa tumbuhan ke kertas. Vanda tidak mengerti tindakannya. Kamu adalah... Karena kamu telah mengatakan bahwa hal itu akan menyebabkan kerusakan pada tubuh pasien, maka saya akan memberikan cara untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Kedua, kamu sebaiknya hanya fokus pada pasien dengan penyakit ringan, dan pasien dengan penyakit ringan. Penyakit parah tidak bisa menggunakannya. Tubuhmu tidak bisa membawanya. Jawab Jericho Lee. Benar, Vanda menghela napas. Tidak ada keraguan tentang itu. Aku akan membuat resep lain. Efeknya mirip dengan milikmu. Dikombinasikan dengan keterampilan medis semua orang, obat itu seharusnya mampu menahan penyakit. Jericho Lee berkata dengan percaya diri, Dinsu, tolong kirimkan ramuannya secepat mungkin. Kecepatannya harus cepat. Baiklah, aku akan membiarkan seseorang melakukannya sekarang. Solie pergi dengan tergesa-gesa. Begitu orang-orang itu pergi,
Vanda berkata sambil tersenyum, kami beruntung. Kami secara langsung menganalisis akar penyebab epidemi ini, sehingga menghemat banyak waktu untuk penyelidikan dan analisis. Yah, itu benar, yang lain mengangguk. Mereka sekarang berlomba melawan kematian, menghemat banyak waktu, dan ini sangat penting. Namun, karena ada spekulasi bahwa seseorang mungkin telah meracuni epidemi ini, saya harus melepaskan tangan saya untuk menyelidiki pembunuhnya. Jericho Lee merenung, selain itu, pekerjaan Vanda akan disesuaikan dengan kelompok penelitian. Biarkan Kinsey melakukan bagian pemeriksaan pasien ini. Iya. Vanda juga tahu kalau dialah kekuatan utama dalam melawan wabah kali ini. Dia harus mempelajari racun dengan jelas, menyiapkan penawarnya, bahkan mengembangkan vaksin. Pembagian kerja sudah disesuaikan. Setelah menunggu 2 jam, Soli datang. Kembali dengan sejumlah ramuan percobaan. Ini dia. Vanda dan Jericho Lee mendapatkan bahan obat dan mulai menyiapkan obat. Sesuai dengan prioritas situasi epidemi, mereka menyiapkan beberapa obat yang berbeda. Epidemi berskala besar ini selalu didasarkan pada pencegahan dan disinfeksi. Namun, epidemi ini datang dengan cepat dan sangat menular. Disinfektan biasa tidak berperan besar sama sekali. Hanya obat-obatan tertentu yang dapat mencapai efek mengendalikan epidemi. Dalam 1 jam. Efek pengobatan awalnya lumayan. Vanda tak kuasa menahan senyum lega melihat kondisi pasien terkendali. Solie juga merasa lega, suasana tegangnya sangat lega, hebat. Dalam hal ini, pasien dengan situasi epidemi ringan bisa mendapatkan pengobatan yang efektif. Petik 2. Jika kamu ingin memberantasnya, kamu tetap harus menangkap orang yang meracuninya. Vanda tidak begitu optimis. Jangan pedulikan ini. Mari kita lakukan pengobatan skala besar. Jericho Lee mengambil keputusan cepat dan berkata, Presiden Su segera meminta kelompok medis lain untuk menggunakan resep ini, dan mengirim sejumlah besar orang untuk menyiapkan obat. Kirimkan beberapa tim lagi untuk membantu kami. Petik 2. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ada 3 kelompok, sekitar 20 dokter dan 1 tim yang terdiri dari 10 perawat untuk membantu. Saya dengar obat-obatan telah dikembangkan di sini untuk mengendalikan epidemi. Sangat cepat. Bagus sekali. Bagus. Saya harap itu benar. Para dokter dan perawat baru saja mendapat kabar bahwa orang-orang dari tim medis telah mengembangkan obat-obatan yang dapat mengendalikan situasi epidemi untuk sementara, yang tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi mereka. Ketika mereka mendatangi Jericho Lee dan yang lainnya, mereka tercengang. Apakah ini tim medis yang mengembangkan obat untuk mengendalikan epidemi? Apakah masih terlalu muda? Wajah semua orang menunjukkan ekspresi curiga, mempertanyakan penampilan Jericho Lee dan orang lain yang masih terlalu muda. Terlepas dari apakah mereka meragukannya atau tidak, Solie segera menjelaskan, obat untuk mengendalikan epidemi ini dikembangkan oleh Dr. Lee. Nanti, mereka akan pergi ke ruang papan untuk diagnosis dan pengobatan. Mereka membutuhkan banyak bantuan. Anda bisa bantu mereka.